Ini bijak. Awas, 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 awas. Hei, kamu nabrak saya ya? Kenapa bro? Remnya belum bro? Waktunya servis itu. Mungkin iya bro. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, dari video sebelumnya, sangat penting kita untuk memelihara sistem rem pada sepeda motor. Lalu, bagaimana jika kita tidak melakukan pemeliharaan dengan baik? Maka akan terjadi gangguan-gangguan pada sistem rem tersebut. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang memperbaiki sistem rem untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Sesuai dengan elemen kompetensi SKKNI TBSM tahun 2005, setelah mempelajari tentang memperbaiki sistem rem, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi dari komponen-komponen pada sistem rem sepeda motor, dapat melakukan perbaikan sistem rem sepeda motor dengan prosedur yang benar. Sistem rem dirancang untuk mengontrol kecepatan maupun laju kendaraan. Dalam hal ini, untuk mengurangi atau memperlambat kecepatan maupun untuk menghentikan laju kendaraan sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Di sini sesuai dengan prinsip kerja pengereman, yaitu mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Kita mengenal dua jenis rem, yaitu rem cakram maupun rem tromol. Komponen-komponen pada rem cakram diantaranya handle atau tuas rem sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif ataupun non-aktif. Dalam artian, komponen ini bertugas untuk memasukkan daya tekan yang diberikan oleh kita agar sistem hidrolik rem dapat bekerja. Master cylinder mengubah gerakan mekanik yaitu ayunan tuas rem menjadi tekanan hidrolik dengan cara menaikkan gaya tekan dari tuas. Pada bagian ini terdapat reservoir tank untuk menyimpan cadangan minyak rem. Terdapat juga selang dan piston silinder yang membangkitkan tekanan hidrolik. Minyak rem yang digunakan adalah DOT 3 atau DOT 4, berfungsi sebagai media penyalur tenaga atau penerus gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolik ke piston brake pada kaliper. Pada tiap sepeda motor, mungkin kita akan merasa sedikit kebingungan karena bentuk master silinder yang berbeda. Kaliper untuk menopang piston brake dan kampas rem. Kaliper sebagai aktuator rem untuk mengubah kembali energi pada tekanan minyak rem ke dalam bentuk gerakan mekanik. Pada bagian ini terdapat disc pad atau istilahnya adalah brake pad atau disc brake pad yang kita kenal sebagai kampas rem yang memiliki peranan yang cukup vital untuk menekan piringan cakram yang berputar mengikuti putaran ban, dan sebagai media gesek yang akan menghentikan putaran piringan yang ditempatkan pada kedua sisi piringan rem. Selain itu, juga terdapat piston yang berfungsi menekan minyak rem secara merata ke piringan cakram agar putaran roda dapat berkurang dan berhenti secara bertahap. Selang atau pipa rem sebagai saluran tempat mengalirnya minyak rem yang memiliki tekanan dari master silinder ke kaliper. Piringan rem cakram atau disc brake berbentuk lingkaran pipih mirip piringan yang diberikan lubang sebagai ventilasi dan menampung kotoran atau debu yang menempel. Komponen ini terbuat dari besi tuan atau besi solid dan dihubungkan dengan roda kendaraan. Fungsinya sebagai bidang gesek dengan brake pad saat terjadi pengereman. Komponen-komponen pada rem tromol diantaranya brake drum atau tromol, terletak di tengah-tengah roda motor dan terbuat dari metal padat yang tahan terhadap panas. Tromol merupakan media gesekan dengan kanvas rem saat pengereman dilakukan agar laju roda kendaraan dapat dihentikan. Brake shoe atau sepatu rem sebagai tempat untuk menempelkan kampas rem. Brake lining atau kanvas
terbuat dari bahan komposit atau semi organik yang fungsinya adalah sebagai media gesek bersama dengan tromol rem. Brake cam terletak di ujung tuas penggerak. Bagian ini berfungsi untuk menekan atau mendorong sepatu rem saat tuas penggerak rem bekerja. Brake lever atau tuas penggerak sebagai penggerak sepatu rem agar menekan tromol rem. Return spring atau pegas pengembali yang berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem setelah pedal rem berhenti ditekan. Ancor pin atau pivot pin, di mana pin ini merupakan titik tumpuan sepatu rem dan letaknya berada di pangkal sepatu rem yang perannya sebagai senter sepatu rem yang menjaga agar sepatu rem dapat bergerak membuka dan menutup. Operating rod atau batang penghubung. Batang ini berupa besi yang terletak di luar sistem utama rem tromol. Komponen ini menghubungkan tuas penggerak rem atau brake lever dengan pedal rem atau tuas rem pada motor matic. Brake pedal atau pedal rem atau tuas rem merupakan komponen input untuk mengaktifkan sistem pengereman. Pedal atau tuas rem ini bekerja secara mekanik melalui brake cam yang terhubung di ujung tuas penggerak. Berdasarkan cara kerja atau cara pengoperasian sepatu rem, kita kenal leading shoe dan trailing shoe. Sepatu rem yang terbawa oleh putaran tromol dan cenderung melengket disebut sebagai leading shoe. Sedangkan sepatu rem yang terdorong ke dalam oleh putaran tromol disebut sebagai trailing shoe. Leading shoe menghasilkan daya pengereman yang lebih besar dibandingkan dengan trailing shoe sebagai akibat adanya self energizing effect yang diperoleh karena leading shoe terbawa oleh putaran tromol. Hal ini akan menyebabkan keausan pada leading shoe lebih besar dibandingkan dengan keausan pada trailing shoe. Gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem rem diantaranya handle rem terasa kenyal. Kemungkinan penyebabnya adalah adanya udara palsu di dalam sistem hidrolik. Ada kebocoran pada sistem hidrolik, kanvas rem, cakram rem, atau kaliper rem kotor atau aus. Handle rem terasa keras. Kemungkinan penyebabnya adalah saluran minyak rem tersumbat, piston kaliper atau piston silinder utama tersangkut atau aus. Rem menyangkut. Kanvas atau cakram rem kotor atau aus yang berlebih. Roda tidak terpasang dengan baik, piston kaliper tertahan, dan beberapa penyebab yang lainnya. Setelah mempelajari materi tentang rem, mari kita saksikan video demonstrasi teman kalian tentang perbaikan pada sepeda motor. Prosedur dalam perbaikan sistem rem meliputi pembongkaran, pemeriksaan, dan perbaikan pada sistem rem. Untuk perbaikan sistem rem cakram diantaranya memeriksa ketebalan dan keolengan cakram, memeriksa unit kaliper, memeriksa keausan brake pad, memeriksa master silinder, pembuangan udara palsu atau air bleeding. Pada perbaikan rem tromol, kita melakukan pemeriksaan pada sepatu rem serta memeriksa tromol. Hai teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan mengenai prosedur perbaikan sistem rem sepeda motor. Peralatannya adalah kunci pas ukuran 8 mm dan 10 mm, kunci pas ukuran 10 dan 12 mm, kunci ring ukuran 8 dan 10 mm, kunci alen bintang, kunci alen segi 6, obeng min besar, kunci T ukuran 8 mm, kunci T ukuran 10 mm, kunci T ukuran 14 mm, mikrometer skrup dengan ketelitian 0 sampai dengan 25 mm, jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm, kain lap, dial bergeg indikator, BPR, kunci torsi, batang geser, dan juga kunci shock ukuran 24 mm. Periksa secara visual cakram terhadap kerusakan atau keretakan. Kemudian, ukur ketebalan cakram di beberapa titik. Jika hasil pengukuran lebih kecil dari spesifikasi, maka cakram harus diganti.
Periksa terhadap perubahan bentuk cakram secara visual. Periksa keolengan dengan menggunakan dial gauge atau dial indikator. Jika hasilnya melebihi spesifikasi, maka harus diganti. Lepaskan komponen kaliper dari dudukannya. Periksa keausan dari kanvas rem atau brake pad. Secara visual bisa kita lihat dari indikator batas keausan. Periksa permukaan dinding silinder kaliper dari cacat atau goresan. Jika permukaannya kotor, bisa kita bersihkan dengan cara di-unflash. Jangan menggunakan udara bertekanan maupun menggunakan sikat kering. Pada pemeriksaan master silinder, periksa permukaan dinding master silinder dari cacat atau goresan. Lakukan bleeding atau pembuangan udara palsu pada sistem rem hidrolik. Cara melakukan bleeding adalah dengan menekan tuas rem, kemudian membuka katup 1/4 putaran sampai minyak rem keluar. Lalu tutup lagi katup tersebut. Saat melepas tuas atau brake lever, maka katup pembuangan harus tertutup. Lakukan langkah tersebut berulang-ulang sampai terlihat minyak rem yang keluar sudah tidak ada gelembung udara. Lepaskan tuas perlahan-lahan dan tunggu beberapa detik. Lakukan pemompaan 3-4 kali, kemudian kendorkan katup dengan kunci dan kencangkan kembali. Perbaikan pada rem tromol diantaranya pemeriksaan pada sepatu rem. Secara visual, kita bisa mengamati kanvas pada sepatu rem. Jika terlihat licin, gosok dengan unflash dan bersihkan dengan kain lap. Ukur ketebalan kanvas sepatu rem. Jika ketebalan kurang dari spesifikasi, bisa diganti dengan yang baru. Pemeriksaan tromol. Periksa kondisi tromol dari kerusakan. Jika rusak, bisa diganti dengan yang baru. Ukur diameter dalam tromol menggunakan jangka sorong yang lebih besar.
Setelah membongkar rem tromol, kita bisa memeriksa kondisi tromol dengan cara menarik pedal dan melihat tanda limit keausan. Demikianlah anak-anak video pembelajaran tentang memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Semoga bermanfaat dan semangat berlatih. SMK